Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan semoga Anda juga diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya'jud Ma'jud, Raja Zulkarnain, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Apa kaitan antara Ya'jud dan Ma'jud dengan Nabi Khidir alaihissalam, dengan Raja Zulkarnain, dengan Nabi Musa alaihissalam? Mungkinkah mereka hidup di zaman yang sama? Yang jelas bahwa Nabi Khidir alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini bisa kita temukan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Sedangkan Raja Zulkarnain memiliki seorang perdana menteri, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Cerita ini bisa kita temui dalam cerita-cerita Israiliyat jika Nabi Khidir alaihissalam sezaman dengan Raja Zulkarnain. Dan Nabi Khidir alaihissalam juga pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bisa ditarik kesimpulan atau sebuah hipotesa bahwa mereka bertiga hidup di zaman yang sama. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah sebuah hipotesa saya pribadi. Bisa benar, bisa juga keliru. Itulah dia hipotesa. Sahabat-sahabat semua juga bisa memberikan hipotesa, dan silahkan utarakan pendapat sahabat semua di kolom komentar. Langsung saja kita mulai dari Ya'jud dan Ma'jud. Pertama, Ya'jud dan Ma'jud adalah anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki 3 putra, 4 putra. Pertama Yafid, kedua Ham, dan ketiga Sam. Yang keempat adalah Kan'an yang mati ditelan air bah pada waktu banjir bandang, yang merupakan azab yang dijanjikan Allah untuk kaum Nabi Nuh. Karena Kan'an termasuk anak Nabi Nuh yang kafir dan tidak mau beriman, maka dia diikut ditenggelamkan bersama kaumnya. Yafid memiliki 7 anak. Anak Yafid pertama adalah Gomer, kedua Magog, ketiga Madai, 4 Javan, kelima Tubal, keenam Meshech, ketujuh Tiras. Gomer menempati daerah Prancis, Spanyol, Jerman, Wales, dan lain-lain. Magog menempati daerah Romania, Ukraina, dan sebagainya. Dari Magog ini lahirlah anak keturunannya yang jadi cikal bakal menjadi Ya'jud dan Ma'jud. Bila kita lihat dari peta yang ada di sini, di utara Laut Hitam dihuni oleh keturunan Gomer. Di utara Laut Kaspian, di sanalah dihuni oleh Magog, yaitu nanti yang keturunannya yaitu Ya'jud dan Ma'jud yang akan dikurung oleh oleh Raja Zulkarnain. Sedangkan di wilayah Jazirah Arab dihuni oleh keturunan Sem, dan di wilayah Afrika dihuni oleh keturunan Ham. Apabila kita lihat peta Al-Idrisi, Ya'jud dan Ma'jud berada di sekitar bagian utara dari peta dunia, bagian utara agak timur, yaitu sekarang adalah wilayahnya Rusia. Ya'jud dan Ma'jud berada di utara Cina di bagian selatannya, dan Ya'jud dan Ma'jud di bagian utaranya. Masih di utaranya dari Korea Utara dan Korea Selatan, di utara lagi bagian timur. Disitulah posisi Ya'jud dan Ma'jud dari peta Al-Idrisi. Ya'jud dan Ma'jud memang berada di dataran tinggi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila tembok Ya'jud dan Ma'jud dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Selanjutnya adalah
Raja Zulkarnain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, awal Raja Zulkarnain dijelaskan dalam Al-Quran adalah ketika orang-orang musyrikin Mekah bertanya kepada Yahudi di Madinah, bagaimana cara menguji seorang nabi. Maka kaum Yahudi memberikan saran kepada kaum musyrikin di Mekah untuk menanyakan tentang Raja Zulkarnain, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Dalam surat Al-Kahfi tersebut, Allah menjelaskan bahwa Zulkarnain diberikan kedudukan. Bisa saja kedudukan yang diberikan adalah berupa kerajaan yang besar yang menguasai wilayah-wilayah dari wilayah timur hingga wilayah barat. Itulah penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang Raja Zulkarnain. Lalu, siapa Raja Zulkarnain yang dimaksudkan? Ada beberapa pendapat tentang siapa sebenarnya Raja Zulkarnain ini. Para ulama berbeda pendapat tentang nama asli Zulkarnain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa namanya adalah Abdullah bin Ad-Dahak bin Mad. Ada juga yang mengatakan Mushab bin Abdullah bin Kinan bin Al-Udh. Kemudian dari Kahtan ada juga yang mengatakan tidak demikian. Dinamakan Zulkarnain karena dia telah mencapai daerah timur dan barat, yaitu daerah muncul dan terbenamnya tanduk setan. Ada juga yang mengatakan tidak demikian. Dia adalah seorang hamba yang beriman lagi saleh. Dia bukanlah Zulkarnain al-Iskandari al-Makduni al-Misri yang kafir. Dia datang lebih akhir setelah Zulkarnain yang diungkapkan dalam Al-Quran. Jarak waktu di antara keduanya lebih dari 2000 tahun. Pendapat pertama adalah Alexander Agung adalah Raja Zulkarnain. Alexander Agung adalah Raja Makedonia yang berkuasa pada 336 sampai 323 sebelum Masehi dan menjadi penguasa atas kawasan Balkan Selatan, Anatolia, Syam, Iran, sebagian Asia Tengah, Mesir dan India Barat Laut. Terdapat perbedaan pendapat terkait Alexander Agung dan julukan Zulkarnain. At-Tabari menyatakan bahwa Alexander dijuluki Zulkarnain dalam Al-Quran lantaran dia pergi dari satu ujung tanduk dunia ke ujung tanduk yang lain. Namun sangat mungkin lantaran hal ini berasal dari gambar Alexander mengenakan tanduk dewa domba jantan Zeus Amon yang terpatri pada koin yang digunakan di kawasan timur dekat pada masa Helenistik. Perjalanan Zulkarnain ke barat sampai ke laut berlumpur hitam disebutkan memiliki kemiripan dengan laut beracun yang dijumpai Alexander dalam roman Alexander. Namun, sebagian penafsir Muslim menolak bahwa Alexander adalah Zulkarnain, seperti Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, dan Nasir Makarim Syirazi. Hal ini lantaran Zulkarnain menyembah satu Tuhan, sedangkan Alexander jelas seorang politeisme dan dengan bangga menyebutkan dirinya sebagai putra Ra dan putra Zeus. Di antara akademisi barat, Brandon Wheeler berpendapat bahwa dugaan kesamaan antara roman Alexander dan kisah Zulkarnain sebenarnya didasarkan pada penafsiran Al-Quran dan bukan dari Al-Quran itu sendiri. Pendapat yang kedua adalah Kores Agung adalah Zulkarnain. Kores atau Cyrus Agung adalah kaisar Iran yang berkuasa atas Iran, Syria, Anatolia, India Barat, dan Asia Tengah.
Dia wafat pada tahun 1020 sebelum Masehi atau sekitar 2 abad sebelum Alexander berkuasa. Di kalangan Muslim, pendapat ini disuarakan pertama kali oleh Abul Kalam Azad dan semakin diterima dari waktu ke waktu. Quraisy terkemuka baik atas perannya sebagai negarawan maupun prajurit. Perjalanan penaklukan Quraisy juga mirip dengan perjalanan Zulkarnain, yakni ke barat, kemudian ke timur, dan ke utara. Dia menghormati adat istiadat dan agama di tanah yang dia taklukkan, menjadi percontohan yang berhasil untuk administrasi terpusat dan pembangunan pemerintahan yang bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Quraisy juga terkenal karena capaiannya dalam hak asasi manusia, politik, dan strategi militer, serta pengaruhnya terhadap peradaban timur dan barat. Quraisy juga mengembalikan bangsa Yahudi kembali ke Palestina setelah mereka diasingkan selama beberapa tahun. Bangsa Yahudi menghormatinya sebagai raja yang bermartabat dan adil. Dalam satu bagian tanah kitab suci Yahudi, Quraisy disebut sebagai Al-Masih atau Mesiah. Kita juga mengetahui bahwa Quraisy dengan baik hati mempersilahkan bangsa Yahudi kembali ke tanah Palestina setelah terusir oleh bangsa Babil Kaldea sejak 586 sebelum Masehi. Bahwa jarang sekali ada raja sebaik ini dalam sejarah. Hal ini menunjukkan tingkat keimanannya. Quraisy II inilah yang membebaskan orang-orang Yahudi yang diasingkan di Babilonia sejak invasi Nebukadnezar dan mengembalikan orang-orang Yahudi ke Yerusalem untuk membangun Bait Suci Bait el-Maqdis atau Baitul Maqdis. Yang kedua kalinya pada masa pemerintahan Cyrus II inilah terjadi gelombang pertama kepulangan orang-orang Yahudi dari Babilonia. Cyrus II atau Quraisy II terkenal karena pemerintahan yang adil terhadap semua bangsa taklukannya. Quraisy II meneruskan tradisi sejak raja-raja Babilonia, yaitu membiarkan wilayah taklukannya diperintah oleh orang lokal, dan di lain pihak mereka merekrut orang-orang pilihan dari setiap wilayah taklukannya untuk menjadi pejabat di istana raja. Cyrus II juga dikenal dengan gelar Cyrus the Great. Berikut relief mengenai Raja Agung Persia kuno itu. Kembali pada kronologis penaklukannya, dalam surat Al-Kahfi disebutkan ke barat, timur, dan ke pegunungan, di mana hal ini telah dilakukan Quraisy. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Alexander the Great yang asalnya dari barat. Alexander the Great sebenarnya tidak sehebat itu. Bukankah karena yang berkuasa di dunia ini adalah orang-orang Eropa Barat yang dengan subjektif menetapkan orang Eropa sebagai yang paling hebat? Sebenarnya yang berhak disebut the Great adalah Raja Quraisy karena ia dengan susah payah menaklukkan wilayah luas dari Turki, bahkan penerusnya Darius I sampai ke Eropa. Di barat sampai ke India Timur, Alexander the Great tinggal menerima enaknya saja dengan mengalahkan satu raja Persia, Darius III, pada 3330 sebelum Masehi. Maka ia menguasai semua provinsi milik Persia. Wilayah Mesir telah ditaklukkan Persia tahun 525 sebelum Masehi. Babylon, Irak pada 539 sebelum Masehi. Seperti diketahui, fokus lokasi para nabi adalah sekitar Timur Tengah. Adalah logis menetapkan Zulkarnain sebagai seorang Persia yang dekat dari Jazirah Arab daripada negeri Makedonia Alexander the Great di Eropa. Bisa jadi kata-kata Arab suku Quraisy diambil dari nama Raja Persia Quraisy yang memang the Great, Agung, Magnus, dalam arti sebenarnya yang dekat dengan wilayah Arab. Bukankah nama aslinya Fihr bergelar Quraisy? Makam Cyrus II the Great atau Zulkarnain di Iran. Sebagai penganut monoteisme, tidak ada lambang patung atau gambaran berhala dewa-dewa dalam makamnya yang polos dan sederhana untuk ukuran seorang raja besar dalam sejarah. Satu lagi alasan mengapa Quraisy Agung adalah Zulkarnain yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi melalui lidah orang Quraisy pada waktu itu, karena
Kores Agung adalah raja yang dekat dengan bangsa Yahudi pada waktu itu. Bahkan bangsa Yahudi sampai dipulangkan ke tanah Palestina dan diperintahkan juga untuk membangun rumah suci, yaitu Baitul Maqdis di tanah Palestina. Inilah sebab mengapa bangsa Yahudi punya alasan untuk menanyakan tentang Raja Zulkarnain atau Kores Agung, karena dia adalah raja yang adil. Bahkan kepada bangsa Yahudi sekalipun dia bersikap adil dan memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk kembali ke tanahnya. Menurut bangsa Yahudi adalah tanahnya yang dijanjikan di Palestina. Itu menurut mereka orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat diutusnya Rasulullah SAW, karena orang-orang Quraisy bingung untuk menguji Rasulullah SAW apakah benar Nabi atau bukan, akhirnya meminta saran kepada bangsa Yahudi di Madinah, dan akhirnya bangsa Yahudi pun memberikan saran untuk menanyakan tentang Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya adalah pendapat Akhenaten, Raja Mesir adalah Zulkarnain. Teori ini dikemukakan oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid. Zulkarnain dan Ya'juj wa Ma'juj. Zulkarnain adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 14 sebelum Masehi. Zulkarnain adalah Akhenaten, anak Raja Mesir atau Fir'aun Amenhotep III. Fir'aun yang merupakan ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Akhenaten sebelumnya bernama Amenhotep IV. Setelah dia bertauhid dan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, dia merubah namanya menjadi Akhenaten, hamba Aten yang Maha Esa. Dia satu-satunya Fir'aun yang dicatat dalam sejarah sebagai pemeluk monoteisme atau tauhid. Dalam catatan sejarah Mesir kuno, Akhenaten tidak lama memerintah Mesir. Setelah kematian ayahnya Amenhotep IV, Akhenaten memindahkan ibu kota ke kota baru, yaitu di Tel Amarna, sebuah kota yang terbebas dari penyembah banyak dewa atau polytheisme Mesir kuno, kota tempat hanya menyembah satu Tuhan yang Esa. Di Tel Amarna pun Akhenaten tidak lama bermukim. Tidak lama kemudian, dia dan pasukan pengikutnya yang setia meninggalkan Tel Amarna dan memulai perjalanan mengelilingi dunia. Menurut spekulasi sejarah tersebut, Akhenaten Zulkarnain menempuh perjalanan hingga ke Kepulauan Kiribati, Lautan Pasifik, hingga akhirnya sampai di negeri Cina. Di negeri Cina, beliau mendirikan tembok pembatas antara peradaban Cina kuno dan wilayah tak berperadaban Ya'juj wa Ma'juj sebagai penghalang bangsa Ya'juj dan Ma'juj menjarah ke peradaban Cina. Tembok Zulkarnain ini kemudian hari dikenal dengan nama Tembok Besar Cina. Di Cina, para pewaris Akhenaten memulai dinasti Zhou yang memerintah peradaban Cina kuno selama 8 abad. Begitulah salah satu teori Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj yang menampilkan Amenhotep IV, Akhenaten si pangeran Mesir sebagai tokoh Zulkarnain. Jika dilihat dari masa kehidupannya, Akhenaten memang hidup pada zaman Nabi Musa. Bahkan mereka sama-sama hidup di kerajaan Fir'aun pada waktu itu, sama-sama dibesarkan di dalam satu kerajaan. Dan Nabi Musa pun hidup sezaman dengan Nabi Khidir, yang dalam riwayat Israiliyat, Nabi Khidir adalah perdana menterinya Zulkarnain. Namun dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Dari ayat ini kita tarik kesimpulan bahwa
Al-Quds pada masa itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat dan bertubuh gagah perkasa. Jika memang benar Akhenaten adalah Zulkarnain pada waktu itu, tentulah wilayah Palestina juga dikuasainya. Tentulah kaum Yahudi atau kaumnya Nabi Musa pada waktu itu, yaitu Bani Israel, bisa memasuki wilayah Palestina atau wilayah Al-Quds dengan mudah karena Akhenaten juga sudah beriman pada Nabi Musa. Tapi pada kenyataannya Nabi Musa dan Bani Israel harus berperang melawan kaum yang ada di dalamnya untuk bisa memasuki wilayah Al-Quds. Tapi Bani Israel menolak berperang dan menyuruh Nabi Musa, dan Allah sendirilah yang berperang, dan mereka akan menunggu kalau Nabi Musa sudah menang baru mereka akan ikut masuk ke wilayah Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa Akhenaten atau Amenhotep IV, anaknya Fir'aun, tidak menguasai wilayah Palestina, sedangkan Raja Zulkarnain menguasai wilayah timur dan barat, bahkan sampai ke utara, yaitu juga bahkan sampai ke daerah pegunungan yang ada di utara yang berbatasan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini membuktikan bahwa Akhenaten adalah Zulkarnain merupakan teori yang lemah. Namun demikian, sahabat-sahabat semua juga bisa berpendapat atau berhipotesa bagaimana sebenarnya, siapa sebenarnya Raja Zulkarnain itu. Silahkan cantumkan pendapat Anda di kolom komentar. Pendapat selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam sendirilah Zulkarnain. Menurut pendapat Syekh Imran Hussein, kata Zulkarnain berarti Dzukarn. Karn artinya kurun atau waktu. Dzulkarnain, Karnain artinya dua waktu. Dzu pemilik, artinya pemilik dua waktu. Siapa lagi pemilik dua waktu kalau bukan Nabi Isa alaihissalam? Waktu pertama beliau yaitu pada zaman Raja Herodes, ketika beliau hendak dibunuh oleh Raja Herodes yang bekerja sama dengan kaum Yahudi pada waktu itu. Waktu kedua beliau yaitu ketika beliau turun di Damaskus di Menara Putih pada saat Imam Mahdi dikurung oleh pasukan Dajjal. Jadi waktu kedua beliau adalah pada waktu masa Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa alaihissalam sendiri adalah Zulkarnain itu. Beliau yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj pada waktu lalu, dan beliau juga yang akan mengalahkannya yaitu dengan berdoa kepada Allah, sehingga Allah menghukum Ya'juj dan Ma'juj dengan mengirimkan sejenis ulat yang menggerayangi tubuh mereka. Jadi kesimpulannya, menurut Syekh Imran Hussein, Zulkarnain adalah pemilik dua waktu. Jadi pikiran liar saya adalah pemilik dua waktu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari 4 pendapat ini? Pertama, Raja Zulkarnain adalah raja yang menguasai daerah timur dan barat, sehingga mungkin saja beliau langsung diberikan gelar dua tanduk, pemilik dua tanduk, karena menguasai timur dan barat. Bisa juga karena memakai mahkota yang bertanduk, sehingga beliau dijuluki Zulkarnain, yaitu pemilik dua tanduk. Bisa juga karena rambutnya dikepang dua, mirip seperti tanduk, seperti pendapat yang mengatakan Akhenaten adalah Zulkarnain. Bisa juga seperti itu. Bisa juga karena menguasai dua negeri. Bisa juga seperti pendapatnya Syekh Imran Hussein, yaitu pemilik dua waktu, yaitu Karnain, dua karn, dua kurun. Bisa juga seperti itu. Lalu bagaimana pendapatnya jika Alexander adalah Zulkarnain? Sepertinya jauh sekali, karena Alexander berada di Makedonia, jauh di daratan Eropa sana. Lalu bagaimana jika Akhenaten atau Zulkarnain
Jika Akhenaten adalah Zulkarnain, maka pada masa Akhenaten menjabat sebagai raja menggantikan ayahnya yaitu Fir'aun, maka Nabi Khidir adalah Perdana Menterinya. Sedangkan sebelumnya, pada masa Nabi Musa alaihissalam berada di Mesir, Nabi Khidir tidak berada di sana sebagai apapun dalam kisahnya. Sedangkan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke pertemuan dua laut karena Nabi Khidir ada di sana. Dan Akhenaten pada masa pemerintahannya pun tidak menguasai wilayah Palestina atau Al-Quds saat ini. Sedangkan Zulkarnain menguasai timur dan barat, bahkan sampai ke daerah pegunungan di utara yang dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, Nabi Isa adalah Zulkarnain itu sendiri. Zulkarnain dalam kisah Israiliyat mempunyai Perdana Menteri, berarti dia adalah seorang raja. Perdana Menterinya adalah Nabi Khidir. Berarti kalau kita mengikuti kisah Israiliyat ini, Nabi Isa adalah seorang raja dan Nabi Khidir adalah menterinya. Ini kurang pas. Kurang pas jika Nabi Isa adalah Zulkarnain. Tapi kalau diartikan Zulkarnain pemilih dua waktu, Nabi Isa adalah satu-satunya orang yang cocok yang memiliki dua waktu, yaitu waktu zaman Herodes dulu dan nanti pada zaman Nabi Isa waktu beliau turun di Menara Putih di Damaskus. Selanjutnya yang keempat yaitu Cyrus Agung. Menurut saya ini yang lebih mendekati dengan Zulkarnain karena Cyrus Agung menguasai daerah dari timur sampai ke barat dan bahkan sampai ke utara juga. Bahkan Cyrus Agung diceritakan juga adalah raja yang adil, yang menghormati budaya-budaya daerah yang ia taklukkan. Dan kemungkinan juga Cyrus Agung memiliki seorang Perdana Menteri yaitu Nabi Khidir alaihissalam, karena Cyrus Agung adalah seorang raja dan Cyrus Agung sangat dekat dengan Bani Israel, dan Bani Israel sangat menghormati dan segan terhadap Cyrus Agung, sehingga mungkin inilah sebabnya Bani Israel lebih memilih menanyakan tentang pemuda agung yang berjalan ke timur dan ke barat. Maksudnya adalah Cyrus Agung, karena mereka tahu kisahnya Cyrus Agung, karena mereka juga memiliki hubungan yang erat karena dibantu untuk kembali ke Palestina. Itulah sebabnya mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Cyrus Agung tersebut. Karena wilayah pemerintahannya juga adalah di wilayah Persia, sekarang wilayah Irak dan Iran, memungkinkan Cyrus atau Kores Agung ini menguasai Jazirah Arab, menguasai wilayah Palestina, menguasai wilayahnya sampai Anatolia atau Turki sekarang, juga menguasai wilayah sampai ke Mesir sana, juga menguasai wilayah sampai ke Hindustan atau India, bahkan mungkin sampai ke dataran Cina sana, bahkan mungkin sampai ke utara pegunungan di wilayah selatannya Rusia, yaitu di wilayah gugusan pegunungan Kaukasus. Oleh karena itu, menurut hipotesa saya sendiri, kandidat yang lebih dekat ciri-cirinya dengan Raja Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj adalah Kores Agung sendiri, yaitu dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Lalu di manakah letak tembok Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu? Ini akan kita ulas dalam pembahasan selanjutnya. Mungkin sahabat-sahabat semua punya pendapat tentang Raja Zulkarnain. Siapakah beliau sebenarnya? Silahkan cantumkan pendapat Anda di kolom komentar. Mengenai Raja Zulkarnain, tidak ada yang lebih mengetahuinya melainkan Allah Rabbul Alamin. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.